Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 7 memiliki sebuah cerita tentang rusa yang rakus yang beranggotakan Erni Triani sebagai rusa, Yarzina Pila sebagai monyet, Sri Elvina sebagai paman tupai, Rahma Danti sebagai kura-kura, Iriza Humaira sebagai kelinci, Alisa Saputri sebagai musang, Dini Aulia sebagai kambing, dan Andriani sebagai kucing. Pada zaman dahulu, hiduplah seekor rusa dan monyet. Mereka berteman sangat baik. Kemanapun mereka selalu berdua. Tetapi, rusa memiliki sifat yang rakus, sedangkan monyet memiliki sifat yang sangat baik. Pada suatu hari, rusa dan monyet berkunjung ke rumah Paman Tupai. Kemudian, Paman Tupai mengajak mereka untuk membersihkan kebunnya. Setelah mereka membersihkan kebun, rusa dan monyet berpamitan kepada Paman Tupai. Tiba-tiba, Paman Tupai memanggil sang rusa. Rusa, tunggu sebentar. Ada apa, Paman Tupai? Apa engkau memanggilku? Tentu saja, tadi Paman ingin memberikan buah ini kepada kalian karena kalian telah membantu Paman. Jangan lupa memberikan ini kepada monyet ya. Baik, Paman Tupai. Terima kasih banyak. Kalau begitu, aku pamit dulu ya, Paman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Karena rusa memiliki sifat yang rakus, rusa berniat untuk tidak membagikan jambunya kepada monyet. Kemudian, dia menyembunyikan jambunya ke dalam tasnya. Wah, jambunya banyak sekali. Kalau begitu, aku akan menghabiskannya sendiri saja. Tak ingin menggigit dalam monyet. Supaya tidak ketahuan, aku sembunyikan saja dalam tas. Kemudian, rusa pun menghampiri monyet, dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba di pertengahan jalan, mereka merasa sangat kelelahan dan merasa kelaparan. Apakah kamu sedang kelaparan, Sah? Kebetulan, aku ada bawa makanan dari rumah. Mari kita makan sama-sama. Wah, iya, Nyet. Terima kasih banyak ya, Nyet. Setelah kekenyangan, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya mereka sampai di rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, tiba-tiba rusa mulai kelaparan. Dan rusa pun mengingat bahwa ada jambu yang diberikan oleh Paman Tupai. Rusa pun memakannya dengan sangat lahap. Karena terlalu banyak memakannya, tiba-tiba rusa mulai merasa kesakitan. Rusa pun menangis dengan sangat kencang karena dia tidak bisa menahan sakit perutnya. Keesokan harinya, monyet datang berkunjung ke rumah rusa. Sesampainya di depan rumah rusa, akan tetapi rusa tak kunjung membukakan pintu. Tiba-tiba, monyet mendengar suara tangisan dan monyet pun langsung masuk ke dalam rumah. Monyet terkejut melihat rusa yang sangat kesakitan. Rusa, kamu kenapa? Aku sakit perutnya. Apa? Tunggu sebentar ya. Aku akan mengobatimu. Aku akan ke hutan dulu untuk mencari obatmu. Monyet pun segera pergi ke hutan untuk mencari obat. Kemudian, monyet mengobati rusa hingga dia sembuh. Monyet, sebenarnya aku ingin minta maaf kepadamu. Sebenarnya waktu pulang dari rumah Paman Tupai memberikan jambu kepadaku dan menyuruhkanku membagikannya denganmu. Tapi aku malah menghabiskannya sendiri saja, sehingga aku sakit perut. Maafkan aku ya, Nyen, maafkan aku. Monyet pun sudah memaafkan semua kesalahan rusa. Akan tetapi,
Tetapi rusa merasa besar hati karena sudah dimaafkan oleh monyet. Keesokan harinya, rusa ingin berkunjung ke rumah monyet. Tiba-tiba di pertengahan jalan, sang rusa bertemu dengan sang kura-kura. Kamu kenapa kura-kura? Dan kamu kok kebalik? Di saat aku sedang bermain dengan gajah di tepi sungai, tiba-tiba gajah melonjak ke dalam sungai sehingga aku diterjang air dan cangkangku terbalik seperti ini. Aku ingin pergi ke rumah temanku monyet. Aku sudah lama tak mengunjunginya. Apa kamu mau ikut denganku? Bolehkah aku ikut denganmu, rusa? Tentu. Ayo kita pergi bersama-sama. Sesampainya di rumah monyet, kura-kura melihat kebun monyet yang luas dan penuh buah-buahan. Monyet, apakah kamu yang menanam semua ini? Rusa, kamu kenapa tidak memberitahuku bahwa monyet yang menanam semua ini? Baru kali ini aku mengunjungi rumah monyet. Dan aku baru mengetahui monyet memiliki tanaman sebanyak ini. Setelah lama berbincang, rusa dan kura-kura pun pulang. Namun, di tengah perjalanan, rusa berbisik kepada kura-kura. Kura-kura, apa kamu memiliki niat untuk mendapatkan semua makanan yang dimiliki monyet? Tentu aku ingin memakan semuanya, tetapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Kura-kura, aku punya ide. Bagaimana kalau kita membohongi monyet? Kemudian, di esok harinya, si rusa dan kura-kura mengunjungi rumah si monyet dan memberitahukan bahwa ada pesta buah di kampung sebelah. Namun, itu adalah rencana sang rusa. Keesokan harinya, monyet, rusa, dan kura-kura bepergian ke kampung sebelah untuk mengikuti pesta buah. Tiba-tiba, Monyet, apa kamu bawa banyak makanan? Karena di tempat kura dan kura-kura tak memiliki sedikit pun makanan. Aku ada bawa makanan dari rumah. Mari kita makan sama-sama. Baguslah kalau begitu, Nyet. Kamu memang teman terbaikku. di tengah-tengah perjalanan, rusa meminta membawakan sebagian makanan yang dibawa oleh monyet agar monyet tidak merasa kelelahan. Kamu pergi saja dulu dengan kura-kura. Nanti aku akan menyusul. Karena aku akan membantu kelinci terlebih dahulu. Kemanakah kalian akan pergi sehingga membawa makanan yang sangat banyak? Kami akan mengikuti pesta buah di kampung sebelah. Rusa, bukankah pesta buah itu sudah selesai kemarin? Kenapa kalian baru datang sekarang? Diamlah kelinci. Aku kesini datang untuk membohongi monyet yang mau makan semua buahan yang dibawakan oleh dia. Setelah mendengar rencana jahat sang rusa, kelinci pun merebut makanan yang dibawa oleh rusa dan membawanya lari. Rusa pun merasa kebingungan. Apa yang harus akan dikatakan kepada monyet dan kura-kura? Akan tetapi, di tengah-tengah perjalanan, monyet dan kura-kura merasa kebingungan. Ada apa dengan rusa? Kenapa dia lama sekali, Nyet? Bagaimana kalau aku menyusulnya, sedangkan kamu melanjutkan perjalanan agar kamu tidak terlambat? Nanti apabila aku sudah bertemu dengan rusa, aku akan menyusulmu di sana. Mengizinkan kura-kura untuk menyusul rusa, sedangkan monyet melanjutkan perjalanannya ke kampung seberang. Kura-kura pun melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba di pertengahan jalan, kura-kura melihat seekor musang sedang sangat kelaparan dan dia tidak sanggup berjalan lagi. Kenapa kamu kelihatan tidak berdaya, musang? Kamu membawa sangat banyak makanan. Bolehkah aku minta sedikit? Aku sangat lapar. Aku tidak bisa memberikan makanan ini kepadamu karena aku sudah berjanji dengan rusa bahwa kami akan makan makanan ini bersama. Rusa
Sang pun merasa sedih, namun kura-kura tidak memperdulikannya. Kemudian, kura-kura melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba, kura-kura berjumpa dengan segerombolan kambing yang sedang memakan rumput. Mau kemana kamu kura-kura? Aku sedang mencari rusa. Apakah kamu ada melihatnya? Aku tidak mengetahuinya, kura-kura. Coba kamu tanyakan kepada kucing, kura-kura. Mungkin kucing mengetahuinya, kura-kura. Kucing, apakah kamu ada melihat rusa? Iya, aku melihatnya tenggelam di sungai-sungai. Kura-kura pun berlalu dan menuju ke arah sungai. Tibanya di tepi sungai, kura-kura tidak menemukan sang rusa. Kemudian, sang kura-kura memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun, di saat perjalanan pulang, ada hal yang tak terduga. Dia melihat rusa di tepi gunung sedang menahan kelaparan. Dan kura-kura pun sadar bahwa makanannya ketinggalan di tepi sungai sehingga mereka berdua sangat kelaparan. Sedangkan sang monyet sudah sampai di tempat tujuan. Namun ada hal yang tak terduga. Ternyata kelinci yang mencuri makanan sang rusa tadi mengembalikan kembali makanan tersebut kepada monyet. Sementara itu, tinggallah rusa dan kura-kura di dalam hutan yang tanpa arah dan mereka mati dalam keadaan kelaparan. Selesai. Nah, hikmah yang dapat kita ambil adalah belajarlah dari pengalaman. Kita harus bersyukur atas segala yang telah kita miliki. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum.